Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama Lukas mengisahkan tentang bagaimana sejarah gereja awal, perjalanan Paulus dan tentu para murid yang lain dalam mewartakan tentang Injil, mewartakan tentang Kristus sendiri. Dalam kisah para rasul, Lukas menceritakan bagaimana Paulus dan kawan-kawannya, tentu Barnabas, yang mengambil kembali Paulus dan kemudian mengantarnya kepada saudara-saudara, para murid, dan kemudian tugas perutusan mereka mewartakan Injil, mewartakan Kristus hingga sampai ke Antioquia. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan pertama Lukas mengingatkan kita kembali akan tugas, akan misi kita sebagai murid-murid Tuhan, yakni mewartakan Injil, mewartakan tentang kabar sukacita Allah dimanapun kita berada lewat kesaksian-kesaksian hidup kita. Karena tanpa misi, tanpa perutusan, gereja menjadi mati, menjadi layu, menjadi hilang. Gereja juga hidup karena misi pewartaan. Ada orang-orang yang merelakan hidupnya, merelakan dirinya untuk dipakai Tuhan sebagai utusan-utusan untuk mewartakan kabar sukacita. Maka bacaan pertama sekali lagi Lukas mengingatkan kita akan tugas perutusan yang kita semua terima berkat sakramen pembaptisan dan diteguhkan oleh sakramen Krisma untuk menjadi pewarta-pewarta sukacita, pewarta kerajaan Allah. Berkaitan dengan itu, bacaan Injil mengingatkan kita akan satu prinsip utama, prinsip penting sebagai seorang pewarta. Kita ingat dalam pewartaan, dalam bacaan-bacaan sebelumnya, bacaan Injil teristimewa tentang gembala yang baik, Tuhan mengingatkan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Aku berada dalam Bapa dan Bapa berada dalam aku. Dalam prinsip ini juga kita diingatkan sebagai utusan-utusan, sebagai murid-murid Tuhan, tinggal dalam Tuhan menjadi nilai yang esensial sebagai seorang murid, sebagai seorang utusan. Tuhan sendiri mengatakan, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Maka tugas pewartaan kita sebagai utusan hanya memiliki makna, hanya memiliki arti yang terdalam, menerima kepenuhan dan kekuatannya kalau kita tinggal dalam Kristus sebagai Dia yang mengutus kita. Tinggal bersama Tuhan menjadi syarat mutlak sebagai seorang pewarta, seorang utusan Tuhan sendiri. Seperti Tuhan Yesus sendiri tinggal dalam Bapaknya. Maka mari hal ini menjadi dasar bagi kita dalam tugas pewartaan kita, yakni tinggal dalam Tuhan. Dan cara untuk tinggal dalam Tuhan yang paling utama tentu saja adalah Ekaristi. Ekaristi menjadi cara utama di mana para murid dan kita semua sebagai utusan untuk tinggal di dalam Tuhan, menerima kekuatan, menerima kepenuhan hidup darinya lewat santapan sabda dan tentu tubuh Tuhan sendiri. Mari semoga Ekaristi selalu menjadi dasar, menjadi kekuatan, menjadi sumber kepenuhan hidup kita sebagai murid-murid Tuhan, sebagai utusan-utusan, sebagai pewarta-pewarta Injil Allah di tengah-tengah dunia. Lepas daripadanya kita kehilangan sumber hidup yang utama. Mari semoga bacaan-bacaan hari ini menjadi inspirasi bagi kita utusan-utusan Tuhan untuk senantiasa membangun kesatuan dengan Kristus dalam Ekaristi yang kudus.